Halo semua, kali ini kita masuk ke bagian kedua dari sistem ekskresi manusia. Adapun video ini membahas mengenai mekanisme pembentukan urin dan pengeluaran keringat. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini agar kalian mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan urin dan pengeluaran keringat. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian simak video selanjutnya. Mekanisme pembentukan urin dan pengeluaran keringat. Yang pertama akan kita bahas mekanisme pembentukan urin. Di dalam ginjal terjadi serangkaian proses pembentukan urin, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran. Darah yang masuk ke ginjal mengandung lebih banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Biasanya, darah yang masuk memiliki kadar air, garam mineral, dan produk limbah nitrogen yang lebih besar daripada darah yang meninggalkan ginjal. Kelebihan garam mineral dan limbah nitrogen seperti urea, kreatinin, dan asam urat yang tidak berguna lagi bagi tubuh akan dibuang. Yang pertama itu ada tahap filtrasi atau penyaringan darah. Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian pembentukan urin diawali dengan filtrasi yang terjadi di dalam glomerulus. Kemudian hasil saringannya tersebut merupakan urin primer atau disebut juga filtrat glomerulus. Jadi urin primer komposisinya masih serupa dengan darah tetapi tidak mengandung protein. Kemudian filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proximal, kemudian ke lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal, kemudian menuju tubulus pengumpul. Kemudian kita akan bahas mengenai reabsorpsi. Reabsorpsi atau penyerapan kembali itu ada beberapa proses reabsorpsi. Yang pertama itu ada reabsorpsi air. Pada keadaan normal, sekitar 99% dari air yang menembus membran filtrasi akan direabsorpsi sebelum mencapai ureter. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal yang dilakukan secara pasif melalui proses osmosis. Kemudian ada reabsorpsi zat tertentu. Reabsorpsi zat-zat tertentu dapat terjadi secara transport aktif dan difusi. Zat-zat yang mengalami reabsorpsi pada tubulus contortus proximal yaitu ion Na+, K+, PO4-, dan NO3. Kemudian yang ketiga itu ada reabsorpsi zat yang penting bagi tubuh. Zat-zat yang penting yang secara aktif direabsorpsi yaitu asam amino, glukosa, asam asetoasetat, dan vitamin. Pada saluran menurun lengkung Henle, reabsorpsi air terus berlangsung. Di saluran menurun ini, epitelium transport sangat permeabel terhadap air, tetapi sangat tidak permeabel terhadap garam. Kemudian dan zat terlarut lainnya, sebaliknya saluran menaik lengkung Henle lebih permeabel terhadap garam dan tidak permeabel terhadap air. Kemudian untuk di lengkung Henle ini, pada lengkung Henle terjadi penyerapan garam NaCl dan air. Kemudian penyerapan berlanjut di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan obat-obatan H+ dan NH4-. Sementara itu garam NaCl dan air serta ion HCO3- kembali diserap. Urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut sebagai urin sekunder. Hasil reabsorpsi ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. Kemudian ada proses augmentasi. Augmentasi atau sekresi tubular adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Sel-sel tubulus menyekresi ion hidrogen, ion kalium, dan amonium, urea, kreatinin, dan racun ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi. Ion-ion ini kemudian menyatu dengan urin sekunder.
Pada tahap augmentasi juga berlangsung proses pembersihan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Dari proses augmentasi ini akan dihasilkan urin sesungguhnya. Urin yang terbentuk akan disimpan sementara di kandung kemih. Setelah itu urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan yaitu 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lain seperti pigmen empedu. Pigmen empedu inilah yang berfungsi memberi warna pada urin. Bisa kalian perhatikan untuk tabel pembentukan urin. Pada tabel pembentukan urin ini dilihat ada filtrat glomerulus. Terjadi proses tekanan darah akan mendorong molekul kecil dari glomerulus bergerak menuju kapsul glomerulus. Contoh molekulnya yaitu air, glukosa, asam amino, urea, asam ureat, dan kreatinin. Kemudian ada reabsorpsi tubulus. Difusi dan transfer aktif mengembalikan molekul ke dalam darah pada tubulus contortus proximal. Kemudian contoh molekulnya ada air, glukosa, asam amino, dan garam. Yang ketiga ada sekresi tubulus, di mana pada sekresi tubulus terjadi proses transfer aktif akan memindahkan molekul dari darah ke dalam tubulus contortus distal. Contoh molekulnya adalah asam urat, kreatinin, ion hidrogen, kemudian amonia, dan penisilin. Yang keempat ada reabsorpsi air. Terjadi prosesnya di sepanjang struktur nefron dan lengkung Henle serta tubulus pengumpul. Air akan bergerak kembali dengan adanya osmosis yang diikuti dengan reabsorpsi aktif sejumlah garam mineral. Contoh molekulnya yaitu garam dan air. Kemudian yang kelima itu adalah ekskresi, pembentukan urin dan pembuangan zat sisa metabolik dari tubuh. Contoh molekulnya itu ada air, garam, urea, asam urat, amonium, dan kreatinin. Kemudian kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Jumlah urin yang dikeluarkan oleh kita untuk setiap harinya tidak sama. Banyak sedikitnya urin seseorang yang dikeluarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah air yang kita minum. Apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein darah akan turun, sehingga tekanan koloid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. Yang kedua ada saraf. Rangsangan saraf renalis menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju glomerulus. Akibatnya, air dan darah ke glomerulus berkurang, sehingga tekanan juga menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan proses filtrasi menjadi kurang efektif. Kemudian yang ketiga itu ada hormon antidiuretik. Pada hormon antidiuretik ini, ADH adalah hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis posterior. Apabila kadar HDH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus akan meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk akan sedikit. Sebaliknya, apabila kadar ADH dalam darah turun atau berkurang, maka penyerapan air oleh dinding tubulus menurun. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk banyak. Kemudian ada kadar garam. Kadar garam yang harus berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya tetap. Yang kelima ada penyakit diabetes mellitus. Seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, pengeluaran glukosa diikuti pula oleh kenaikan volume urin. Kemudian yang keenam itu ada suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat. Ini menyebabkan pembuluh kutaneus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air dalam tubuh menurun, ADH disekresikan sehingga reabsorpsi air meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi menurun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Itulah sebabnya jika cuaca panas kita jarang buang air. Kemudian ada usia, yaitu faktor usia.
Untuk faktor usia ini, anak balita lebih sering mengeluarkan urin karena belum bisa mengendalikan rangsangan untuk mikturasi. Selain itu, anak balita juga mengonsumsi lebih banyak makanan yang berwujud cairan, sehingga urin yang dihasilkan lebih banyak. Sementara itu, pengeluaran urin pada lanjut usia akan lebih sedikit. Penurunan jumlah urin dikarenakan setelah usia 40 tahun, jumlah nefron yang berfungsi akan menurun, kira-kira 10% setiap tahun. Kondisi ini akan mengurangi kemampuan ginjal dalam memproses pengeluaran urin. Kemudian untuk psikologis, orang cemas, aktivitas metabolismenya akan lebih cepat sehingga akan lebih sering mengeluarkan urin. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Demikianlah video untuk sistem ekskresi pada manusia. Semoga kalian mengerti dan tetap semangat belajar di rumah.